Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Siti Sri Susanti dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang gugus fungsi. Gugus fungsi adalah gugus atom dalam molekul yang menentukan ciri atau sifat suatu senyawa. Gugus fungsi ini merupakan atom selain atom karbon dan atom hidrogen. Dalam senyawa, hidrokarbon dan membentuk ikatan perangkap. Nah, gugus fungsi senyawa karbon ini memiliki beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan alkohol atau dengan rumus umum CnH2n+2O. Yang kedua, golongan eter dengan rumus umum CnH2n+2O. Golongan ketiga ada aldehid, rumus umum CnH2nO. Kemudian ada golongan keton dengan rumus umum CnH2nO. Kemudian ada golongan asam karbonsilat CnH2nO. Kemudian golongan ester dengan rumus umum CnH2O2. Yang terakhir adalah golongan haloalkana dengan rumus umum CnH2n+1X. Nah, untuk alkohol sendiri, yang pertama itu golongan alkohol memiliki sifat memiliki titik didih yang tinggi. Pada suhu kamar, alkohol suhu rendah, alkohol suhu sedang berbentuk cairan kental, dan alkohol suhu tinggi berbentuk padat. Kelarutan alkohol dalam air bergantung seiring dengan penamaan panjang rantai karbon. Kegunaan alkohol sendiri dalam kehidupan sehari-hari seperti metanol, etanol, glikol, gliserol, dan gliserol. Golongan yang kedua itu eter. Nah, eter ini memiliki sifat titik didih jauh lebih kecil daripada alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Kelarutan eter dalam air sangat kecil sehingga dapat disebut tidak bercampur dengan air. Pada temperatur kamar, kelarutan dieti eter hanya 8 gram atau 100 ml. Kegunaan eter sendiri banyak digunakan untuk pelarut organik dan obat bius yang diberikan melalui pernapasan pada proses operasi. Yang kemudian adalah golongan aldehida. Nah, aldehida ini termasuk senyawa organik polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen sehingga larut dalam air dan memiliki titik didih yang cukup tinggi. Kelarutan dan titik didih aldehida berbanding terbalik dengan jumlah atom C. Makin banyak atom C, makin rendah kelarutan aldehid. Untuk kegunaan aldehida sendiri, yang paling penting dan paling banyak diproduksi adalah formaldehida. Larutan formaldehida 40% dalam air bisa disebut formalin, yang banyak digunakan untuk pengawetan spesimen biologi termasuk mayat. Hal itu disebabkan formaldehida dapat bereaksi dengan jaringan tubuh. Oleh karena itu, formalin tidak boleh digunakan sebagai pengawet makanan.
Yang kemudian adalah golongan asam karbosilat. Asam karbosilat sendiri memiliki sifat yaitu titik didih dan titik leleh yang tinggi. Asam karbosilat alifatis sampai dengan atom C8 berwujud cair pada temperatur kamar. Berbau sedap dan menyengat. Asam karbosilat apabila butirat pada minyak tengik. Makin banyak atom C, maka semakin sukar larut dalam air. Kegunaan karbosilat sendiri, yang pertama adalah asam asetat atau cuka sebagai penyedap makanan. Yang kedua, asam oksalat digunakan untuk menghilangkan kara dan sebagai praksi pada pembuatan warna. Yang kemudian yaitu golongan haloalkana. Sifat haloalkana sendiri, atom halogen lebih elektronegatif daripada atom karbon, sehingga haloalkana bersifat polar. Untuk mengetahui polaritas senyawa haloalkana dapat dilihat dari besar momen dipol setiap senyawa. Pada suhu kamar, haloalkana rantai pendek berwujud gas, sedang haloalkana rantai panjang berwujud cair sampai padat. Dapat disubstitusi dengan suatu basa kuat. Haloalkana juga dapat mengalami reaksi eliminasi membentuk alkena. Untuk kegunaan haloalkana sendiri, sebagai bahan pendingin pembuatan silikon dan zat warna, sebagai bahan pemadam kebakaran di pesawat, dan masih banyak lagi kegunaan haloalkana seperti vinili klorida sebagai monomer pembuatan PVC atau plastik. Yang kemudian adalah golongan amina. Amina tergolong ke dalam basa organik lemah yang dapat bereaksi dengan asam pembentuk garam yang dapat larut dalam air. Tetapi dalam keadaan bebas, amina sulit atau hampir tidak larut dalam air, kecuali dengan senyawa amina yang berwujud gas. Untuk kegunaan, amina dapat digunakan untuk menghambat korosi pada logam, untuk membuat insektisida, untuk membuat bahan flotasi, dan digunakan dalam pembuatan zat warna. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang golongan-golongan gugus fungsi senyawa karbon.